Kali ini kita akan coba sharing ya, bagaimana membuat multi-user ya menggunakan PHP MySQL. Ada beberapa file yang sudah saya siapkan, yaitu file untuk loginnya ini. Kemudian saya juga siapkan file index. Nanti ketika proses loginnya sukses, maka akan saya arahkan ke file index. Kalau kita cek file indexnya untuk login ya, file loginnya ya. Nah, di sini sudah ada username dan password, kemudian juga ada tombol untuk username-nya, tipenya menggunakan email, name-nya saya kasih nama email, kemudian password-nya, tipe password, name-nya saya kasih nama password. Untuk tombolnya, tipe submit, saya kasih nama login. Nah, ketika nanti proses loginnya saya klik, maka dia akan membaca file PHP. Form actionnya kalau kita cek di sini, actionnya tidak saya kasih karena actionnya nanti berada di file yang sama atau file ini. Metodenya menggunakan post, maka otomatis di sini saya harus include ya. Saya melakukan include ya, yang pertama yaitu koneksinya. Kemudian yang berikutnya saya juga akan include di folder model. Nama filenya adalah process.php. Kalau kita cek di models, kemudian proses, ini filenya masih kosong ya, atau sudah ada, kita hapus saja ya, nanti saya jelaskan. Oke, kemudian kalau ini file koneksinya ya, file koneksinya untuk ini nama database-nya ya, kemudian ini adalah user atau root-nya, user database-nya, ini password untuk database-nya. Kalau kita cek di tabel atau database-nya, ini database-nya namanya pasien. Di sini saya sudah siapkan tabel user ya. Kalau kita cek strukturnya seperti ini. Ada ID user, kemudian ada nama user, username, password, dan level ya. ID user kita kasih auto increment. Kemudian nama user saya kasih varchar 20, username varchar 30, password saya kasih varchar 200, atau kalau kalian menggunakan hash ya atau MD5 kalian bisa menggunakan agak panjang seperti ini. Tapi kalau kalian tidak menggunakan hash atau user atau password biasa ya, maka kalian bisa batasi lah, 50 sudah cukup. Oke. Kalau sudah untuk levelnya ya, karena nanti kita akan coba bikin 3 level, kemudian waktu kita insert nanti itu yang tersimpan di sini adalah 1, 2, 3 ya. Oke, karena sehingga saya menggunakan integer. Kita kembali ke file proses ya, ke file index loginnya. File index login itu kalau kita cek di sini ya, filenya seperti ini. Oke ya. Kalau sudah, kita akan lakukan prosesnya. Ketika tombol ini diklik kan diarahkan ke model prosesnya ini. Nah, kita akan coba bikin scriptnya. If jika iset kemudian dollar atau variable post, login. Nah, login yang ada di sini itu berada atau nyambung dengan tombolnya ya, tipe submit, name-nya adalah login. Jadi ketika tombol ini saya klik, maka dia otomatis akan membaca yang bagian if ini ya. Oke. Karena di sini untuk mengidentifikasikan. Jika sudah, kalau sudah sekarang kita akan coba nangkep username sama password yang ditulis di form loginnya tadi itu. Saya akan bikin variabel namanya username. Post email. Ya, email ini berasal dari mana? Yaitu login yang ada di sini. Ini kan kita kasih nama email. Kemudian saya copy saja. Ini saya kasih nama, variabelnya adalah password. Dan di sini saya tulis password. Nah, password ini harus sama dengan form yang ada di sini. Name-nya password. Oke, kalau ini sudah kita tangkap, berarti kita tinggal mengecek ya. Mengecek, kalau biasanya kalian bikin username dan password itu disatukan ya. Jadi kita mau cek apakah username ini dan password ini ada apa enggak.
Ya, biasanya kan seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba pisahkan untuk menghindari injection. Ya, kita akan cek dulu username-nya. Kalau dia ada, baru dia akan membaca passwordnya. Oke, kita akan bikin ya query-nya, kemudian MySQL, MySQL query. Oke, kemudian ini adalah koneksinya, variabel DBLI. Nah, variabel DBLI itu dia ini ya, nah, di sini untuk koneksinya. Kalau sudah, kita tinggal bikin ini select option, select. Kali from, nama tabelnya tadi adalah user, ya, where, di mana username sama dengan username. Oke, di sini artinya kalau kita baca query-nya di sini, dia akan memanggil atau membaca dari tabel user, ya. Kemudian ini bintang ini artinya membaca semua field. Kemudian di mana username-nya atau field username itu sama dengan yang tertangkap di sini, variabel yang ada di username atas ini. Oke ya. Kemudian jumlah atau data lah. Oke, data. Saya menggunakan MySQL 6 rows. Oke. Query. Oke, artinya di sini saya akan ngecek ya, kalau dia ada, maka dia akan berupa angka ya, variabel data ini akan berupa angka. Kalau data username-nya itu 1, berarti ya variabel data ya nilainya 1 ya, karena kita menggunakan MySQL 6 rows. Oke. Kemudian kalau di sini dia dicek username-nya ada, maka otomatis kan nilainya 1 tuh ya. Nilainya 1 tergantung sama username-nya ada apa enggak, jumlahnya berapa di tabel user itu. Oke, kita tinggal melakukan sebuah filter jika variabel data lebih dari 0, ya berarti kan ada tuh ya username-nya, maka dia akan Oke. Kemudian kalau datanya username-nya ada, kita baru melakukan proses pengecekan passwordnya. Oke. Kemudian kalau di sini kita melakukan pengecekan jika datanya lebih dari 0, berarti username-nya ada. Kalau tidak ada, maka kita akan munculkan sebuah pesan ya. Else kita pesan username tidak terdaftar. Oke, nah, cukup seperti ini saja. Kemudian kalau username-nya ada, maka kita lakukan pengecekan untuk passwordnya. Jika password, berarti kan di sini kita perlu bikin lagi hasil. Kita menggunakan MySQL fetch array. Oke, kita menggunakan fetch array atau fetch assoc sama saja ya. Query. Oke. Nah, kalau yang ini mengecek muncul nilainya adalah angka, jumlahnya berapa, ada apa enggak. Kalau di sini itu menampilkan datanya, oke, menampilkan datanya. Beda ya, 6 row sama fetch array. Nah, di sini kalau username-nya ada, maka dia akan melakukan proses pengecekan untuk password. Nah, variable hasil, password. Nah, ini adalah nama field di database-nya. Sama dengan ini password. Dia akan melakukan pengecekan sama enggak username-nya si A, passwordnya nanti kan muncul tuh, passwordnya itu sama enggak dengan password yang diketikkan di sini. Kemudian kalau username dan passwordnya sudah sukses ya, maka dia akan menjalankan yang ini ya. Ini belum kita kasih pesan apa-apa atau kita mau redirect kemana, belum.
Di sini kalau dia username-nya dicek tidak ada, maka dia akan munculkan maaf username tidak terdaftar. Kita cek dulu ya. Kita coba jalankan dulu. Oke, passwordnya kita salahkan. Di sini muncul maaf username tidak terdaftar. Berarti script kita sudah jalan ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kalau sudah di sini sebelum kita melakukan redirect ya, kita akan coba cek dulu menggunakan echo. Kita kasih pesan echo, kita kasih pesan OK. Jadi kalau username dan passwordnya benar, maka dia akan muncul pesan OK. Kita akan coba cek dulu. Oke ya, sekarang scriptnya sudah jalan. Berikutnya kita akan coba redirect. Ya, kalau dia username passwordnya benar, maka dia akan diarahkan. Kita bisa menggunakan header, kemudian ketik seperti ini dan location. Titik 2 index.php. Oke. Kenapa kita menggunakan titik 2 seperti ini? Karena script index yang ada di sini ya. Jadi ketika loginnya sukses, maka akan dia diarahkan ke indeks yang ini. Posisinya dia berada ke belakang ya, ke belakang satu tingkat. Maka di sini saya menggunakan titik 2 garis miring index.php. Kita akan coba cek atau jalankan. Di sini ada error di line 14. Kita kurang titik komanya. Di 1, 2, 3 passwordnya. Harusnya dia lari ke indeks ya. Oke. Berarti script kita sudah jalan semestinya. Berikutnya kita akan coba bikin sebuah session ya. Kita akan bikin sebuah session. Kita akan tangkap nama username-nya ya, kemudian levelnya juga akan kita tangkap dan kita coba jalankan di indeksnya. Di bagian indeks ya, indeks yang ini ya. Indeks yang ini, yang welcome ini. Nanti kita akan tampilkan nama yang login siapa, kemudian levelnya berapa. Maka di bagian proses ini kita akan lakukan session start. Session start. Oke, session start. Oke. Kalau sudah, kemudian kalau sudah kita akan bikin sebuah session ya. Session. Kita kasih nama apa sessionnya, yaitu nama. Isinya apa? Isinya adalah variabel hasil. Kita copy saja yang ini. Saya akan manggil field nm user yang ada di database ya, yang ini ya. nm user, kalau kita cek di sini nama fieldnya adalah nm user. Artinya saya mengaktifkan session, kemudian saya membuat sebuah session, saya kasih nama-nama, isinya apa? Yaitu isinya adalah query dari yang bagian atas ini yang fetch array ya, yaitu field nama user. Kemudian saya bikin session lagi untuk levelnya ya. Saya kasih nama level. Untuk penamaan yang ada di sini tidak harus sama dengan yang ada di sini ya. Kalau ini penamaannya terserah kalian. Nah, yang sini harus sama dengan fieldnya. Oke, nah, kalau sudah kita akan coba jalankan ya. Oke, kita akan coba di bagian login lagi, kita back. Nah, di sini ada error line 13. Line 13 ini kita kasih titik koma. Oke, kita akan coba jalankan. Kemudian kalau sudah di bagian proses ini kan sudah kita bikin tuh sebuah session. Kita akan coba tangkap ya di bagian indeks. Nah, nangkapnya di bagian indeks bagaimana? Di bagian indeks berarti ini di posisi sessionnya berarti saya taruh di bagian atas saja ya. Oke, kita akan bikin, aktifkan sebuah session seperti tadi ya, session start. Oke, ini sessionnya sudah saya tangkap. Saya kan ingin menampilkan nama username-nya welcome itu berada di sampingnya di sini, berarti tinggal seperti ini ya. Oke, koma.
tanda seperti ini tuh sama saja dengan PHP Echo ya. PHP Echo, nah, saya singkat dengan sama dengan saja, lebih praktis. Kemudian saya ingin menampilkan apa? Saya ingin menampilkan session yang ada di sini. Nah, ini tinggal kita copy saja. Oke. Harusnya kalau nanti kita jalankan 1 2 3 welcome to Andi ya, ini oke, di sini sudah muncul ya welcome Andi sesuai dengan field NM usernya. Sekarang kita akan coba tampilkan level usernya, saya taruh di bawahnya ya. Saya menggunakan H3 saja. Oke, ini kita copy. Level. Kita akan refresh. Nah, levelnya adalah level 1 kan, sesuai dengan ini, level 1. Berikutnya gini ya, kalau nantinya file session ini kalian panggil di beberapa halaman ya, maka kalian bisa singkat saja atau bikin variabel baru. Contoh nih, variabel nama, yaitu isinya adalah ini. Nah, ini untuk manggilnya kalian bisa lebih simple ya, nggak harus panjang menuliskan session tadi itu. Kemudian variabel level sama dengan di sini kalian tulis level. Nah, manggilnya di sini berarti gimana? Nah, manggilnya tinggal dipanggil variabel nama. Di sini variabel level. Sama saja. Ini tinggal mau praktis yang mana gitu aja ya, terserah kalian. Sekarang yang posisi yang terakhir ya, bayangkan nanti kalian punya beberapa menu di bagian indeks ini ya. Setelah login, kalian mau arahkan kemana, kemudian di situ ada beberapa menu, dan menunya itu ya, menunya itu nanti tergantung sama levelnya. Kalau level 1 muncul menu ini, level 2 menu ini, level 3 menu ini ya, seperti itu. Berarti kita akan insert dulu ya, insert dulu di bagian tabel usernya ini, tambah user, kemudian di sini Adi, saya kasih nama adi@gmail.com ya, passwordnya 123, levelnya adalah level 2. Kemudian di sini ica@gmail.com, passwordnya 123, levelnya adalah level 3. Kita akan coba simpan ya. Oke. Berarti di sini kita sudah punya 3 ya, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Oke, sekarang kita akan coba bikin menu di bawah ya. Nah, ini kita bikin sederhana saja. Kita bikin menu sederhana saja, menu 1 ya, kasih BR. Oke, kita bikin 5 saja, menu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kalau nanti acuannya seperti ini ya, aturannya ya. Kalau level 1 dia bisa memunculkan semua menu, mulai dari menu 1 sampai menu 5. Kemudian kalau level 2 dia hanya bisa memunculkan menu 2 dan 3 ya. Kemudian kalau level 3 dia hanya bisa memunculkan level 4 dan 5. Oke, bagaimana caranya? Karena di sini kita kan sudah nangkep tuh variabel level ya, dia mau 1, 2 atau 3. Nah, di sininya tinggal kita bikin if ya. Oke, if jika $level atau variabel level sama dengan 1 ya, maka dia ingin mengaktifkan yang menu apa saja. Ini kita copy saja. Oh, dia aktif di semua menu. Nah, seperti ini. Kemudian else if ya, kemudian variabel level sama dengan 2, maka dia akan mengaktifkan apa saja.
Nah, dia akan mengaktifkan yang menu 2 dan 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir else, berarti dia levelnya adalah level 3. Oke, dia mengaktifkan menu 4 dan 5. Nah, ini kita hapus. Nah, cukup seperti ini aja ya. Maka kalau saya artikan di sini, jika levelnya sama dengan 1, maka dia aktif ya, memunculkan menu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia levelnya sama dengan 2, maka dia memunculkan 2 dan 3. Kalau selain 2 dan 1, berarti otomatis kan 3 ya. Dia akan mengaktifkan menu 4 dan 5. Nah, kalau ini kita jalankan, kita akan coba jalankan ya. Nah, di sini levelnya kan sudah 1 ya, otomatis dia pasti akan muncul level 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian kita akan coba lakukan login ya. Ica tadi kan level 3 ya. Ica@gmail.com, passwordnya 123. Nah, levelnya 3, munculnya adalah menu 4 dan 5. Kita akan back dan kita akan coba adi@gmail.com, passwordnya 123. Harusnya dia muncul 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Seperti itu. Cukup mudah untuk membuat level user ya. Ini nanti kalian basicnya seperti ini aturannya. Kalian bisa nanti praktekkan kalau kalian sudah menggunakan template admin ya. Kalian bisa caranya hampir seperti ini. Tidak terlalu rumit.